Masih di dalam seri tentang faith, dan hari ini adalah episode yang keempat. Oke, saya ingatkan sekali lagi saudara untuk ikuti dari episode yang pertama, episode awal, karena banyak informasi penting yang terus akan bersambung dari episode 1, 2, 3, 4, dan penting sekali untuk saudara mengikuti dari awal sehingga tidak ada informasi yang hilang. Baik saudara, di episode yang 3 lalu kita sudah belajar tentang memanggil yang belum ada seolah-olah ada. Call things which are not as though they were. Nah, memang ini bukan sesuatu yang mudah. Jujur bukan sesuatu yang mudah. Apalagi kita mungkin tidak terbiasa memperkatakan sesuatu yang belum terlihat. Ya, secara naluri manusia lebih suka melihat sesuatu, dia memperkatakan. Jadi memang yang dikatakan adalah sesuatu yang memang sudah terlihat. Ya, saya selalu menggunakan ilustrasi bahwa jika kita masuk ke dalam ruangan yang gelap, maka kita akan berkata, wah, kok gelap banget sih, gitu. Tapi bayangkan kalau Yesus yang masuk ke situ, dia akan berkata mungkin, jadilah terang. Nah, itu konsep, sekali lagi saudara, konsep. Nah, pertanyaannya bagaimana mungkin itu bisa kita memanggil yang belum ada menjadi ada? Saudara bayangkan begini saudara, sejak penciptaan, segala sesuatu, kalau saudara kembali ke kitab Kejadian, pada saat penciptaan, Bapa di surga menciptakan semua bumi dan segala isinya dengan perkataan, dengan mengucapkannya. Ya, ambil contoh ya, pada saat itu masih gelap, lalu Bapa berkata, jadilah terang. Apa langit dan semuanya, lautan, semua dengan perkataannya. Seluruh bumi ini dan isinya diciptakan dengan firman Tuhan. Anggap maksudnya saudara, firman Tuhan. Nah, ini menyebabkan jika kita sebagai orang percaya, nah perhatikan baik-baik, ini konsep yang penting sekali, jangan saudara lupa. Sebagai orang percaya kita, lahir baru, kita punya Roh Kudus. Kita diberi kuasa dan otoritas. Pada saat kita memperkatakan firman Tuhan, ya ingat ya, segala sesuatu diciptakan oleh firman Tuhan, dengan firman Tuhan. Sehingga pada saat kita ya memperkatakan firman, maka segala sesuatu di bumi ini akan merespons. Akan merespons. Mengapa? Karena semua diciptakan dengan oleh firman Tuhan. Maka pada saat kita lepaskan firman, mereka akan merespons. Bumi ini akan merespons. Pikirkan baik-baik saudara. Pikirkan baik-baik. Bahkan tubuhmu akan merespons. Tidak ada yang lebih besar kuasanya dari itu. Nah mungkin sampai sini ada orang yang akan bertanya, lah kita kan hanya manusia biasa, kita bukan Tuhan, I'm not God, kita bukan Allah yang bisa melepaskan, mengatakan A maka jadi A, mengatakan B jadi B. Nanti dulu saudara, saudara harus ingat baik-baik posisimu. Saudara, saya sarankan saat ini saudara masuk, saudara ikuti seri tentang healing, itu akan sangat penting, akan banyak pengajaran yang akan memberkati saudara. Konsep-konsep di dalamnya banyak juga konsep tentang faith yang kita bahas di seri tentang healing. Begini saudara, engkau lahir baru, jika engkau lahir baru, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau lahir baru, maka engkau menerima Roh Kudus. Engkau dibaptis Roh Kudus, maka engkau diberi kuasa. Dua hal saudara, otoritas dan kuasa. Lahir baru, engkau menerima otoritas sebagai Sons of God, anak Allah, dikatakan Yohanes 1 ayat 12. Silakan saudara boleh buka sendiri. Itu otoritasnya. Lalu saat saudara dibaptis Roh Kudus, saudara menerima kuasanya. Kisah 1 ayat 8 dan kisah 2 ayat 4. Silakan buka sendiri. Ini krusial. Jangan pernah lupa. Excuse me. Jangan pernah lupa, karena itulah dasar kita bergerak sampai kemanapun juga. Saat saudara mempelajari Alkitab, saat saudara ingin memutuskan, ingin hidup dengan firman Tuhan, itu dasarnya saudara. Apa itu? Statusmu. You are sons. Engkau adalah anak saudara, anak. Karena percaya, seperti Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa percaya, maka diberi kuasa, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Demikian dikatakan Alkitab Yohanes 1 ayat 12. Saya ulang sedikit. Otoritasnya punya, lalu kuasanya juga diberikan. Pada saat Roh Kudus turun atasmu, engkau dibaptis Roh Kudus. Ya. Kisah 2 ayat 4. Lengkap.
Dengan demikian, siapapun kau yang percaya lahir baru, engkau punya hak untuk melepaskan firman. Karena apa? Karena engkau anak. Engkau anak. Itu yang menyebabkan kau punya otoritas. Maka firman yang keluar dari mulutmu, dunia ini akan merespons. Oh, kedengarannya terlalu luar biasa. Demikianlah Alkitab, demikianlah bagianmu, demikianlah warisanmu. Jadi jangan lagi berpikir saya hanya orang biasa. Tidak, karena Bapamu yang menciptakan engkau melihat engkau bukan orang biasa. Engkau luar biasa, saudara. Yang membuat engkau luar biasa karena isinya dalamnya, mesinmu itu, mesin yang diletakkan di dalam engkau, saudara, itu sama dengan mesin, tanda kutip, saya pakai kata mesin, yang diletakkan dalam Yesus Kristus. Apa itu? Roh Kudus. Roh Kudusnya sama persis. Bukan Roh Kudus yang level 2, level 3, kualitas 2, 3, tidak. Persis sama. Silakan buka Roma 8 ayat 11. Saudara akan tahu bahwa Roh Kudusnya persis sama. Roh Kudusnya persis sama. Nah, jika Yesus melakukan mujizat A, B, C sekian banyak, itu oleh kuasa mesinnya Roh Kudusnya. Maka saat sekarang itu diberikan kepadamu mesinnya, Roh Kudusnya yang sama persis, maka hal yang sama juga akan kita lakukan. Maka kita punya otoritas, kita punya hak untuk melepaskan firman juga. Dan kita punya tenaganya, kuasanya, enablementnya, energinya. Sama persis. Sekali lagi, ini konsep yang amat sangat luar biasa yang harus kita pegang teguh. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa dalam hal apapun. Kita sekarang belajar tentang iman, maka ini penting sekali untuk mempraktekkan iman. Ingat sekali lagi, pada saat engkau buka mulut melepaskan firman itu, engkau melepaskan kuasa. Mempraktekkan iman itu seperti mempraktekkan kuasa. Nangkap ya, saudara? Mempraktekkan kuasa, karena engkau bukan orang biasa yang, saya nggak layak. Jangan lagi berpikir demikian, tidak. Engkau sudah diubah, Ingat baik itu. Itulah maka Roma 4 ayat 17 yang berkata memanggil yang belum ada menjadi ada. Seperti yang dilakukan Bapa sendiri pada saat penciptaan, seperti yang dilakukan Yesus saat melakukan mujizat, itu juga berlaku atas kita. Jangan diolah dengan pikiran. Nggak sampai, saudara. Pikiran kita, otak kita nggak sampai. Selalu kita selalu akan di-challenge apa yang tertulis di Alkitab. Seberapapun terlihat atau terdengar itu sulit, terlalu tinggi, terlalu aneh sekalipun, terlalu tidak masuk akal, engkau harus percaya. Karena itu roh, bukan cuma tulisan karya seorang filsuf. Tidak, ini roh. Dan engkau adalah roh. Meskipun kalau kau melihat engkau dirimu di depan cermin, engkau itu roh, saudara. Engkau roh, hanya dengan kostum jasmani. But the real you yang sesungguhnya bukan yang kau lihat di cermin, tapi yang di dalam. Identitasmu itu adalah roh. Roh, siapa itu? Roh Kudus. Mirip Kristus. Roh Kuduslah yang membuat engkau bisa menjadi serupa dan segambar dengan penciptamu, Bapa di surga. Nangkap ya, saudara, ini crucial, ini penting sekali. Ya, ini penting sekali karena inilah landasan kita untuk berdiri dimanapun juga selanjutnya, apapun yang saudara pelajari. Ya, bergerak dengan iman, praktekkan apa yang tertulis. Jangan biarkan pikiranmu mengambil alih dan mempertanyakan apa bisa, masa sih, apa iya. No. Jangan kebanyakan mikir apa yang tertulis, seperti itulah engkau. Ingat, episode lalu kita sudah membahas karena begini yang akan terjadi saat engkau ingin mengambil keputusan, mulai mengambil, oke Tuhan, saya mau percaya, saya mau belajar, saya mau berjalan dengan iman, maka otak kita, mindset kita yang akan melawan, yang akan mempertanyakan apa iya, apa bisa, udahlah nggak usah begini, udahlah biasa aja, udahlah sama dengan kiri kananmu, udahlah hidup sama seperti dunia, sudahlah percaya apa yang kau lihat, apa yang kau dengar. Kita tidak mengajarkan demikian. Dan kau berbeda. Ingat, engkau berbeda. Oke? Baiklah. Ingat baik-baik, saudara. Paham? Ya. Nah, episode lalu juga kita sudah belajar bahwa konsep yang penting lagi adalah telah. Apapun yang kau doakan. Ya. Telah. Percayalah itu telah. Setelah kita berdoa, kita tutup dengan amin. Artinya apa amin itu? So be it, terjadilah. Maka itu telah diberikan. Ya, telah kau telah menerima, maka
akan diberikan. Gak usah diolah-olah, aduh nggak ngerti, nggak paham Tuhan. Saya mau bergerak deh, tapi saya mau paham dulu. Bukan begitu caranya. Itu cara dunia. Itu cara dunia. Cara Tuhan adalah just do it and then you will see. Engkau percaya dan melakukannya. Ya, ingat baik-baik. Nah, seringkali begini. Orang berpikir bahwa iman itu susah ya, struggle. Saya struggle dengan iman saya, nggak bisa-bisa. Nah, jika kita bisa switch dari kondisi lama ke kondisi baru, katakanlah, kita bisa percaya bahwa ini telah diberikan. Berarti kita tahu karena telah diberikan, ingat ya, meskipun belum kelihatan, tapi telah, maka itu telah menjadi milikmu. Anggap ya, itu telah menjadi milikmu. Hanya mungkin saat itu belum di tanganmu, belum terlihat. Aksesnya, faith, iman. Tapi itu akan membebaskan kita dari struggling, saudara. Struggle, aduh susah amat sih iman. Tidak. Sudah menjadi milikmu, telah diberikan. Telah diberikan. Maka akses dengan iman, seperti kuncinya. Seperti itu ya. Ya. Lalu orang mungkin berkata, saya udah coba, tapi kok nggak terjadi, tapi kok nggak bisa. Ya. Pertanyaan itu akan selalu ada di kiri, di kanan, bahkan mungkin kau punya pertanyaan itu, aku sudah coba, tapi kok nggak bisa. Dengar baik saudara. Do it again. Lakukan lagi. Terus berdiri dengan iman. Sampai kapan? Sampai kau melihat. Sampai yang kau percaya itu ada di depan muka. Jadi pada saat saudara berdoa dan tutup dengan amin. Amin itu menyatakan bahwa oke Tuhan, aku percaya dengan iman. Apa yang barusan aku keluarkan dari mulutku dalam doa, aku percaya, aku terima. Ya, amin, tutup dengan amin. Terjadilah. Setelah amin, apa langsung detik itu terjadi? Kan tidak, toh. Ada proses. Dari amin sampai muncul jawaban doa itu ada waktu, rentang waktu. Rentang waktu inilah sebetulnya challenge-nya itu pada saat kita berada di rentang waktu ini. Itu challenge yang sesungguhnya. Ya, nanti kita bahas di episode selanjutnya. Apa yang terjadi setelah amin sampai kita melihat. Oke? Itu di episode selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke berikutnya adalah penghalang iman. Nah, ini penting sekali. Apa yang menghalangi iman? Oke, kita sudah belajar bagaimana iman itu timbul. Ya, ingat ya, selalu pada saat belajar dengan iman satu definisi, lalu timbulnya atau sumbernya itu apa? Episode 1, silakan kembali. Lalu mengapa ini menjadi penting sekali? Ya, Ibrani 11 ayat 1, Ibrani 11 ayat 6, lalu Roma 10 ayat 17. Kembali ke ayat-ayat tersebut, saudara. Bila perlu hafalkan. Saya sangat menyarankan. Oke, nah penghalangnya apa? Seringkali, nomor satu penghalangnya adalah tentunya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. What you see, what you hear, what you taste, what you smell, what you feel. Dan 5 panca indera. Itu akan memberi informasi kepada otak kita, dan otak kita hanya akan setuju dengan apa yang masuk akal. Sementara iman seringkali kita harus berhadapan dengan yang nggak masuk akal. Ingat ya, yang belum kelihatan pasti. Sehingga itu seringkali menjadi penghalang. Menjadi penghalang. Terjadi seperti yang kita bahas sebelumnya, terjadi seperti pertempuran, peperangan antara yang di dalam roh yang percaya dengan firman dan mindset kita yang maunya hanya logis aja, logis, segala sesuatu yang logis. Terus terjadi pertempuran. Nah, kita sudah membahas bagaimana caranya supaya unbelief itu tidak terlalu tinggi. Silakan kembali ke episode sebelumnya. Nah, tapi ada penghalang lain, saudara. Ingat, penghalang satu lagi adalah apa? Saat segala sesuatu dalam keadaan baik. Everything is in good condition. Alias nyaman. Nah, ini juga bahaya. Bayangkan, kok dalam keadaan nyaman baik, segala sesuatu baik, keluarga baik, karir baik, pekerjaan baik, tidak kekurangan apapun, pelayanan baik. Wah, pokoknya perfect. Tanpa sadar, kita nggak perlu iman. Tanpa sadar, seringkali kita tidak perlu iman. Ya, karena sudah ada semua. Sudah ada semua. Disediakan semua, sudah ada. Tanda kutip, otot iman kita mengecil, mengkerut, karena tidak pernah dipakai. Tanpa sadar sering demikian. Saya ambil contoh. Bangsa Israel 40 tahun berjalan di gurun sebelum masuk ke tanah perjanjian. Mereka diberi makan oleh Tuhan melalui
mana kan, mana datang pagi hari itu buka tenda, makanan sudah ada di depannya, mana turun dari langit ya, ibaratnya gitu. Itu nggak pakai iman, saudara. Tidak, itu tidak pakai iman. Loh, bukankah justru mereka harus hidup dengan iman di padang gurun? Tidak, saudara. Mereka percaya apa enggak, buka pintu besok pagi, mana itu ada di depan muka mereka. Makanan udah ada. Mau mereka pakai iman apa enggak, itu tetap turun mana itu. Nah, nggak maksudnya saudara? Enak banget. Tapi begitu mereka masuk ke tanah perjanjian, ya, setelah Gilgal, kita nggak akan bicara mengenai lokasi. Mana berhenti? Tiang awan, tiang api berhenti. Titik itu baru mereka harus hidup dengan iman. Karena mereka harus percaya dengan pimpinan Joshua. Mereka harus mulai menabur di tanah. Ya, dan mereka menuai. Mereka harus pakai iman itu. Sebelumnya tidak perlu iman. Mau santai-santai, nggak percaya, makanan ada di depan muka kok. Nah, itulah kondisi seringkali manusia pada saat everything is good. Seringkali tanpa sadar turun yang namanya iman karena tidak pernah terpakai, saudara. Saya tidak berkata bukan berarti kita harus dalam pergumulan terus. Tidak. Hidup dalam blessing itu luar biasa. Tapi hati-hati karena iman kita seringkali turun. Nah, saya selalu mengatakan begini, di dalam perjalanan kita dengan Kristus, kehidupan Kristiani kita, tidak ada yang namanya stagnan, tidak ada. Kalau kita tidak lagi naik, pasti kita sedang turun. Hanya nggak terasa, saudara, karena turunnya pelan-pelan. Kenapa kita bisa tahu bahwa kita sedang turun? Karena selalu ada kuasa yang menarik ke bawah. Sehingga kalau kita tidak terus mendorong ke atas, tidak terus berjalan, stop dulu, break dulu ibaratnya gitu. Tanpa sadar kita turun, meskipun perlahan. Terasanya nanti kalau sudah jauh di bawah. Kok susah banget ya, saya mau percaya sama Tuhan aja susah sekali. Karena udah terlalu jauh di bawah. Ngangkatnya kembali sulit. Nah, seringkali ini adalah kondisi yang tidak kita sadari. Tapi seringkali bisa terjadi. Masuk ke dalam kehidupan orang percaya bahkan. Seperti itu. Karena tidak pernah terpakai. Tidak pernah tahu yang namanya iman. Saya ambil contoh lain lagi, saudara. Kondisi yang paling bagus ya, segalanya bagus. Seringkali kita lupa berharap sama Tuhan. Kenapa? Sudah ada semuanya. Everything is good. Berharapkah? Apakah kita masih berharap sekarang? Kalau lapar apa yang kita lakukan? Ya makan. Nggak bawa makan, ya tinggal beli. Apa kita masih berdoa, Tuhan saya mau makan, saya mau beli makanan nih. Sakit kepala sedikit, ambil tablet Panadol. Apa dalam nama Yesus sembuh. Mungkin 1-2 masih ada yang begitu. Puji Tuhan. Tapi kebanyakan, mari kita jujur saudara. Sakit kepala Panadol gampang, murah, atau apalah. Semua paracetamol itu. Lalu di mana imannya? Di mana? Pakai imannya kapan? Halo. Saya kasih ilustrasi saudara. Saudara punya uang 100 katakanlah. Saudara ingin membeli sesuatu. Saudara punya uang Saudara punya uang 75. Saudara ingin membeli sesuatu yang harganya 100. Kurang kan uangnya? Kurang cuma 25. Ya, saudara punya uang 75, saudara ingin membeli sesuatu yang harganya 100. Tidak cukup. Kurang, maka doa. Pakai iman, Tuhan. Saya masih perlu 25 lagi. Ya toh? Tapi perhatikan. Saat itu ketergantunganmu dengan Tuhan hanya 25%. Karena engkau telah memiliki 75%. Meskipun doa. Tapi apa yang terjadi? Jika engkau punya 0 dan engkau punya kebutuhan, persediaanmu 0, tapi kebutuhanmu 100. Doa, mau nggak mau pakai iman. Dan ketergantunganmu 100% sama Tuhan. Karena engkau punya 0. Enggak maksudnya saudara? Seringkali kita lupa. Semuanya ada, kita tidak lagi bergantung sama Tuhan. Kita menjadi independen. Bahaya saudara. Bahaya. Memang itu kondisi yang enak. Buat daging kita enak. Tapi bahaya. Karena tanpa sadar. Kita tidak pakai iman. Karena nggak perlu saudara. Makanya saudara masih ingat cerita Matius 10. Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Mendahului dia ke kota di depan dia. Dan kasih pesan kan. Heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out demons.
sembuhkan yang sakit ya, bangkitkan yang mati, tahirkan yang kusta. Saudara ingat cerita itu kan. Terus ada pesan lagi kan. Yesus bilang kan, jangan bawa apa-apa, jangan bawa uang, kasut pun nggak boleh, cadangan, jangan bawa apa-apa di dalam tasmu. Loh ini aneh, disuruh tapi nggak boleh bawa apa-apa. Kebayang nggak? Maksudnya apa? Supaya engkau bergantung 100%. Guru, nggak bolehlah bawa sedikit lah persebendaran. Nah, jangan bawa apa-apa. 100% tergantunganmu kepadaku. Tuhan maunya gitu, saudara. Sehingga jika terjadi kesuksesan atas dirimu, maka engkau bisa bilang, all glory unto you, Lord. Segala kemuliaan hanya bagimu. Tapi jika engkau hanya bergantung 25%, kita mungkin masih bisa berkata, Tuhan, kemuliaan hanya bagimu. Tapi saya punya 75% kemuliaan, Tuhan. Karena saya hanya bergantung pada engkau 25%. Beda kan, saudara? Beda. Saat Yesus jumpa dengan anak muda yang kaya, ingat ya, anak muda yang kaya yang banyak hartanya. Dia bertanya kepada Yesus kan, gimana supaya masuk kerajaan surga? Kan kasih hukum Taurat sama Yesus. Dan dia menyombongkan diri. Semua sudah saya lakukan sejak saya muda. Masih kurang satu, kata Yesus. Jual segala harta milikmu. Kasih kepada orang miskin dan ikut aku. Dan kita tahu ending ceritanya. Orang itu pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Demikianlah kita mengajarkan. Ya kan? Perhatikan saudara. Yesus bilang apa? Jual sebagian atau semua? Semua atau? Yesus tidak bilang jual sebagian harta. Semua. Penghalang iman, saudara. Itu bahaya. Karena seringkali justru yang ini yang kita tidak sadar. Nah, pertanyaannya, saudara. Lalu bagaimana jika saya sudah, katakanlah, terlanjur memiliki semuanya? Jika segala sesuatu dalam hidup saya sudah baik, keluarga baik, kerjaan baik, karir baik, punya semua, rumah punya, kendaraan, semua punya, ministry pelayanan baik. Semua baik. Gimana dong? Saya diberkati Tuhan luar biasa. Misalkan seperti itu. Ada orang yang berkata, saya nggak perlu apa-apa. Lalu bagaimana supaya saya tidak turun iman saya? Gini caranya, saudara. Gunakan imanmu untuk berdiri bagi orang lain. Pikirkan orang lain. Begitu caranya. Apakah kita bisa berdiri dengan iman kita untuk orang lain? Yes, bisa. Sangat bisa. Alkitab juga mengajarkan demikian. Saudara ingat cerita seorang wanita yang datang kepada Yesus yang anaknya sakit. Pertama, wanita ini katakanlah ditolak gitu. Karena Yesus bilang, saya hanya diutus kepada orang-orang Israel gitu. Dia bukan orang Israel. Dia bukan orang Israel. Gitu loh. Tapi dia tidak berhenti. Ya, singkat cerita kita tahu lah endingnya. Ya, endingnya Yesus mengatakan besar imanmu dan anaknya sembuh. Tapi ingat, dia datang kepada Yesus yang sakit, bukan dia. Anaknya yang sakit. Anak yang sakit. Contoh lain adalah perwira, seorang Romawi. Hambanya yang sakit, dia datang kepada Yesus dengan iman. Yang punya iman siapa? Hambanya? Bukan. Tadi yang contoh wanita, apakah anaknya yang beriman? Bukan, ibunya yang beriman. Jadi bisa dipraktekkan, bisa. Kita bisa berdiri dengan iman kita untuk orang lain. Untuk orang lain bisa. Yes, bisa. Bisa. Justru pada saat kondisi kita sudah baik, segalanya baik, jangan berhenti. Gunakan imanmu untuk sekelilingmu. Siapa orang yang kau kenal, teman, saudara, semua, komunitasmu, gereja, sampai bangsamu. Yes, jangan biarkan itu turun. Seringkali ini menyedihkan, saudara. Kita tidak pernah, ada orang yang tidak pernah, katakanlah ya, mempraktekkan iman dan tidak sadar. Ambil contoh, paling sering adalah dalam keadaan dalam urusan sakit penyakit healing. Pada saat divonis dokter dan dokter angkat tangan, sudah ada selang di mulut, sudah ada infus di kiri kanan, terbaring. Baru mau mulai, aku mau mempraktekkan iman, aku mau percaya oleh diri Kristus aku sembuh. Udah selang di mana-mana.
Bukan nggak bisa, tapi rasanya sedikit terlambat, saudara. Gitu loh. Harusnya pada saat semua itu belum terjadi. Ingat baik-baik. Saya kasih contoh sekali lagi. Latihan selalu dilakukan sebelum kompetisi. Betul kan, saudara? Pada saat kompetisi dimulai, sudah tidak ada waktu latihan. Bahkan sebuah negara melakukan latihan peperangan pada saat damai, pada saat negaranya nggak lagi perang. Gitu, karena pada saat peperangan udah nggak sempat latihan. Itu adalah saat mempraktekkan apa yang kau sudah latih. Gitu. Pada saat kompetisi, pertandingan, nggak sempat latihan, tidak sempat. Itu adalah saatnya mempraktekkan apa yang kau latih. Remember your training, itu yang akan membuat engkau survive dalam pertempuran. Remember your training, itu yang akan membuat engkau sukses dalam pertandingan. Jadi latihan iman selalu dilakukan pada saat everything is good. Segala sesuatu kelihatan baik, di situlah latih iman kita. Caranya gimana? Mulai gunakan iman untuk hal-hal, banyak hal gitu, dari hal kecil. Jangan langsung mega project beriman percaya sama Tuhan. Tidak seperti itu caranya, bukan seperti itu. Saya kasih contoh sekali lagi. Saudara kalau masuk ke gym, saudara mau angkat berat, di situ ada 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo dan 40 kilo barbel. Ya saudara belum pernah angkat itu, saudara ambil yang paling besar, apa yang paling kecil, untuk menjajal, mencoba, kuat nggak ya ototku angkat itu. Apakah saudara ambil yang 100 kilo? Selalu dari yang kecil. 5 kilo masih kuat. Tingkatkan toh, naik 8 kilo mungkin, atau 6 kilo, naiknya dikit-dikit. Masih kuat, latihan. Lalu 7 kilo dan seterusnya. Lalu ada limitnya atau sampai rasa, ini lumayan berat nih. Latihan. Dari yang ringan. Pada saat engkau melatih, tanda kutip, otot imanmu, lakukan dari hal-hal sederhana. Ya, Alkitab bicara seperti itu. Makanya ditulis apa? Setia perkara yang kecil, maka kau akan diberi tanggung jawab atas perkara yang besar. Nggak bisa langsung mega project dan seterusnya. Wow, miliaran dolar saya percaya sama Tuhan. Tuhan pasti sediakan. Ingat, kalau kita belum pernah mempercayai Tuhan untuk 50, katakanlah 50 dolar. Bagaimana kita bisa mempercayai dia menyediakan 500 dolar? Bagaimana kita bisa mempercayai dia untuk menyediakan 5.050 juta? Tidak, saudara. Start dari hal kecil, setia. Lakukan. Oke, waktu saya habis di episode 4 ini. Kita jumpa lagi di episode 5. Ingat, saudara, kembali ke episode 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, terus ingat baik-baik. Remember your training. Tuhan berkati.